Setiap bangsa memiliki senjata yang unik untuk prajurit-prajuritnya. Ketika bicara tentang senjata kuno, Anda mungkin langsung berpikir tentang pedang, tombak, busur, dan kapak. Tapi ada senjata penyerang lain yang digunakan setiap bangsa pada zaman dahulu. Berikut berbagai macam senjata yang memiliki desain, latar belakang, atau penggunaan yang dianggap cukup luar biasa di masanya. Dan terangkum dalam 7 senjata aneh sepanjang sejarah versi On The Spot. Sarang lebah pada umumnya berbentuk segi 6 di setiap lubangnya. Tapi di Tiongkok, bentuk sarang lebah digunakan sebagai model senjata pada masa itu. Senjata ini pada dasarnya adalah wadah kayu diisi dengan tabung dalam bentuk segi 6 bila dilihat dari depan. Disebut sarang lebah karena dalam tabung kayu besar ini terdapat 32 tabung kecil berisi anak panah. Anak panah ini ditembakkan dengan mesiu. Senjata ini dapat meluncurkan anak panah dengan kekuatan dan jangkauan melebihi busur tradisional. 32 anak panah dapat diluncurkan dari sarang lebah sekaligus. Prajurit dari Kekaisaran Cina biasanya akan menembakkan ribuan sarang lebah sekaligus yang akan membunuh banyak musuh dalam hitungan detik. Para tentara menyiapkan beberapa sarang di medan perang dan menembakkannya secara serentak, menerbangkan ratusan anak panah langsung ke barisan musuh. Senjata ini tidak begitu akurat, tapi alat ini cukup membuat pasukan musuh ketakutan saat berhadapan dengan alat ini. Siapa yang masih ingat James Bond? Tokoh agen mata-mata ini memiliki segudang alat canggih yang tak terduga. Jika sebuah payung digunakan untuk terlindung dari hujan atau panas, lain halnya dengan payung ini. Payung ini bisa menembakkan peluru bundar yang dilapisi racun mematikan yang bisa menginfeksi dan membunuh target secara perlahan dalam beberapa hari. Hanya perlu menembus kulit agar dapat membunuh. Senjata ini dibuat untuk membunuh seorang jurnalis dan musuh negara, yaitu Georgi Markov, tanpa diketahui orang lain dan dirinya. Karena pada saat itu, Markov tidak bisa dibunuh begitu saja, karena khawatir masyarakat akan melakukan perlawanan. Seorang agen Bulgaria berhasil menggunakan senapan payung ini untuk membunuh Markov. Seorang wartawan BBC di London pada tahun 1978 tertembak di bagian kaki. Markov hanya merasa seperti sengatan di kaki yang ia kira adalah sengatan lebah. Namun ternyata 3 hari kemudian ia meninggal karena racun dari payung tersebut. Senjata khas suku aborigin Australia berbahan kayu melengkung. Jika dilemparkan dapat kembali lagi. Ya, bumerang. Ciri-ciri tersebut identik dengan senjata satu ini. Lebih dari benda terbang yang aneh, bumerang adalah senjata berburu kuno, digunakan selama paling tidak 10.000 tahun di Australia, bahkan lebih lama di bagian dunia yang lain. Senjata ini cocok digunakan di padang rumput atau hutan yang terbuka seperti di Australia. Selain di Australia, bumerang juga menjadi senjata tradisional suku di Afrika Timur Laut, India bagian selatan, dan juga oleh orang Indian Hopi di Arizona. Bumerang memiliki banyak bentuk dan ukuran, dibuat dari kayu keras yang dibengkokkan pada sudut antara 90 derajat dan 120 derajat. Sisinya berbentuk melengkung, ada yang polos, ada pula yang memiliki kait atau kapak pipih pada salah satu ujungnya. Bumerang digunakan oleh suku ini untuk berburu pada masa itu. Sejak kecil, orang-orang aborigin dilatih berburu dengan menggunakan senjata khas terbuat dari kayu, yang kemudian dibuat logam yang ujungnya tumpul dan ada yang berujung tajam. Senjata ini tidak hanya berbentuk melengkung saja. Bongkahan kayu keras buatan tangan ini memiliki berbagai jenis. Jenis tongkat yang terbang lurus dan tipe yang paling terkenal adalah tipe yang bisa kembali. Tipe ini jika dilemparkan dengan benar, maka alat ini bisa terbang kembali. Rahasia arah terbang bumerang yang berputar adalah bentuknya yang membuatnya dapat berbelok di udara. Ninja
Dia adalah seorang pembunuh yang terlatih dalam seni ninjutsu atau seni pergerakan sunyi di Jepang. Seorang ninja dilengkapi dengan banyak senjata mematikan. Salah satu senjata tersebut adalah shuriken. Benda dari cakram logam berujung pisau berbentuk bintang atau bisa dibilang bintang lempar menjadi ciri khas senjata ini. Senjata ini sering digunakan oleh para ninja, di mana pembunuh-pembunuh berbaju hitam melemparkan shuriken ke arah musuh secara akurat. Sebenarnya, fungsi senjata ini digunakan untuk memperlambat laju pengejar, tapi bila dilempar secara tepat, senjata ini bisa membunuh musuh. Shuriken juga ada yang terbuat dari jarum, pisau, dan bahan logam lainnya. Shuriken adalah senjata yang sering digunakan oleh para ninja. Ilmu bela diri yang menggunakan shuriken disebut shuriken jutsu. Shuriken jutsu pada dulunya diajarkan di perguruan ninja. Apa jadinya jika ninja masih ada dan melakukan tugas-tugas rahasia? Mungkin Anda harus berhati-hati bila bertemu ninja. Bisa-bisa shuriken menancap di badan Anda. Perisai biasanya digunakan untuk bertahan atau menangkis serangan lawan, tapi perisai ini dilengkapi oleh senjata mematikan. Jenis perisai bersenjata rahasia, cakram logam ini memiliki pengait atau rongga dalam untuk membawa lentera. Lantern shield atau naung kecil yang ditambahkan dengan pisau bergerigi yang sejajar dengan pisau panjang di lengan pengguna, paku, dan lentera melekat pada tengah perisai dengan kail. Lentera ditutupi dengan kulit flap dan kemudian dipindahkan untuk membingungkan penyerang. Tapi alat ini tidak begitu mirip dengan senjata militer. Alat ini banyak digunakan oleh fencers atau sebagai perlindungan dari penjahat sambil berjalan-jalan di kota pada malam hari. Petarung pedang yang ahli berduel dengan memegang perisai ini di satu tangan saat matahari terbit atau terbenam. Mereka akan menyembunyikan lentera sampai di saat-saat terakhir. Senjata panah semi-otomatis sudah ada sejak zaman dahulu kala. Pada abad keempat sebelum Masehi, orang Cina mengembangkan jenis baru dari panah yang mengubah dengan cepat strategi pengepungan para pejuang dalam peperangan. Orang Cina membuat sebuah senjata yang merevolusionerkan siege warfare. Sebuah panah yang dibuat khusus agar bisa menembak 10 anak panah secara otomatis, terbuat dari kayu dengan bentuk seperti burung walet. Terdiri dari rangka kecil, magazine untuk mengisi anak panah, tali sebagai pegas, dan tuas untuk melontarkan anak panah. Magazine bagian atas dan tuas di belakang adalah cara untuk mengisi ulang dengan menarik tuas yang berada di bagian belakang. Dalam sekejap, anak panah keluar dengan cepat dan tepat ke arah lawan. Senjata panah ini adalah senjata semi-otomatis pertama yang pernah diciptakan. Tentara terlatih bisa melepaskan 10 anak panah dalam 15 detik sebelum magazine diisi ulang. Karena sifat dari senjata tersebut, anak panah perlu ditembak mulai dari pinggul agar bisa menembak dengan cepat. Dan tembakan anak panah yang dicelupkan ke dalam racun bereaksi cepat, sehingga walaupun hanya terkena goresan, bisa berakibat fatal. Pertempuran dalam skala tim yang kecil dapat mengurangi risiko melukai anggota satu tim. Tembakan yang beruntun menyerang dengan membabi buta ketika anak panah menghantam sasaran. Dan terbukti menjadi senjata pertahanan penting ketika mundur dari musuh sambil menembak dengan liar ke gerombolan musuh. Senjata ini tak lekang dimakan waktu. Repeating crossbow digunakan sampai abad 20 sebagai senjata anti pencuri. Terbukti bahwa pada zaman dahulu peradaban manusia sangat berkembang. Anda pernah melihat pedang dengan bentuk pipih memanjang dengan salah satu bagian yang tipis dan tajam? Anda tidak mengira ada bentuk pedang yang berbeda. Mekahuito mungkin senjata Aztec kuno yang paling terkenal. Ini kadang dibandingkan dengan pedang dan itu adalah senjata kontak dekat yang kuat. Seperti pedang Eropa, mereka datang dalam dua varietas, satu tangan dan dua tangan. Biasanya terbuat dari kayu ek, memiliki panjang dan lebar sekitar 3 hingga 4 cm. Dua versi tangan mungkin sedikit lebih lebar dan setinggi 1 meter. Potongan tajam obsidian tertanam di sisinya.
Mekahuitol tidak memiliki titik yang tajam, maka senjata ini tidak dapat digunakan sebagai senjata tikam. Namun barisan bergerigi obsidian memberikan kekuatan merobek dengan luka yang cukup dalam pada musuh. Kayu itu sendiri cukup berat dan kuat untuk mengalahkan lawan, sehingga memungkinkan suku Aztek untuk menangkap musuh hidup-hidup. Untuk digunakan sebagai tumbal dalam ritual pengorbanan mereka yang terkenal. Bangsa Aztek tahu bagaimana menggunakannya. Laporan yang menyatakan bahwa Mekahuitol mampu membuat retak kepala seekor kuda. Ini sangat mencengangkan, mengingat tengkorak kepala kuda lebih tebal daripada kepala seorang manusia dewasa. Dan pemirsa, itulah 7 senjata aneh sepanjang sejarah versi on the spot.